Saudara, DPR menggelar rapat paripurna masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 dengan agenda mendengarkan pandangan dari fraksi-fraksi DPR terhadap RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2025. Rapat paripurna DPR ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sari Yuliati dan dihadiri pimpinan DPR serta Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah menyatakan berbagai stimulus ekonomi yang digelontorkan sepanjang 2025 berhasil memperkuat dampak kebijakan fiskal bagi masyarakat. Pemerintah mencatat tingkat pengangguran terus menurun, sementara angka kemiskinan turun menjadi 8,25% pada September 2025. Capaian tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menghargai setiap pandangan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPR RI. Masukan tersebut menjadi wujud pelaksanaan fungsi pengawasan yang konstruktif. Sinergi yang baik ini akan terus dijaga demi pengelolaan APBN yang semakin akuntabel. Kepada seluruh fraksi DPR RI. Terjaganya resiliensi ekonomi Indonesia yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif telah mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,85% pada Agustus 2025, lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2024 yang mencapai 4,91%. Tingkat kemiskinan juga turun dari 8,57% pada September 2024 menjadi 8,25% pada September 2025. Pimpinan anggota Dewan yang terhormat, pemerintah menyampaikan terima kasih atas apresiasi dan respon positif dari fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Golkar, fraksi PAN, fraksi Partai Demokrat, dan fraksi PKB terkait dengan capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Kementerian Sosial kini tengah bersih-bersih data penerima bansos dan bergerak cepat untuk memproses penyalurannya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pihaknya tidak akan toleran terhadap penerima bansos yang salah sasaran. Selain pegawai BUMN dan ASN, Kemensos juga menindak tegas dengan mencoret para pelaku judi online dari daftar penerima manfaat guna memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bilang, Kementerian Sosial saat ini tengah dikejar target untuk menuntaskan proses cleansing atau pembersihan data penerima bansos triwulan ketiga. Proses validasi ini ditargetkan rampung dalam 2 hingga 3 hari ke depan, sehingga bansos sudah mulai disalurkan 20 Juli mendatang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi bansos yang salah sasaran seperti diberikan kepada warga yang sudah meninggal atau pindah rumah atau warga mampu yang sudah naik kelas. Ya, bansos untuk triwulan 3 sedang kita proses. Kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS. Sekarang sedang kita cleansing. Insya Allah dalam waktu 2-3 hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan. Saudara, warga di Kabupaten Pandeglang, Banten mulai mengantre bantuan air bersih akibat kemarau yang berlangsung selama 2 bulan terakhir. Sumur-sumur warga mengering memaksa masyarakat bergantung pada pasokan air dari pemerintah. Warga di Desa Pasir Lancar dan Desa Bojong Manik, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, berbondong-bondong mendatangi mobil tangki untuk mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Pandeglang. Kemarau berkepanjangan membuat banyak sumur warga menyusut hingga mengering. Akibatnya, pasokan air untuk memasak, mandi, mencuci, dan air minum menjadi sangat terbatas. Kemana aja, paling ke sumur sekarang udah kering. Oh, sumur juga udah kering ya? Iya. Terus kalau kering kemana Bu nyari? Ya kemana aja gitu, nyari-nyari. Paling ke itu apa namanya, kolam-kolam orang kita cari. Kolamnya juga udah kering sekarang. Selain mengandalkan bantuan air bersih, sebagian warga terpaksa berjalan hingga 2 km menuju sungai demi memenuhi kebutuhan air sehari-hari. BPBD Pandeglang menyatakan distribusi air bersih terus dilakukan ke wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan. Pendataan juga masih berlangsung untuk menentukan daerah yang memerlukan bantuan tambahan.
3 kecamatan, yaitu Kecamatan Aksana, Kecamatan Jandasari, dan Kecamatan Sindang Resmi. Ini yang sudah memohon atau permintaan pengiriman air bersih. Prinsipnya tetap melayani permintaan dari kecamatan atau desa. Selama musim kemarau masih berlangsung, BPBD mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air dan segera melaporkan apabila mengalami kesulitan mendapatkan air bersih agar bantuan dapat segera disalurkan. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi tadi menutup Jurnal Merah Putih hari ini, saudara. Tapi jangan kemana-mana, karena sesaat lagi akan hadir informasi dari seluruh daerah di tanah air dalam program Indonesia Update. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.